Dan Baik, terima kasih Bunda Lia. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang penuh berkah ini, sebagaimana yang Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuhnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita melakukan berbagai aktivitas dan menyempatkan diri untuk mengkaji ilmu. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan terhadap usia kita, keberkahan terhadap ilmu kita, dan semakin hari hablum minallah kita ya, hubungan kita dengan Allah, dan juga hablum minan nas, bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin sesuai dengan apa yang disyariatkan ya dalam ajaran agama Islam kita. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai hablum minallah ya, hubungan atau muamalah antara sesama manusia, yaitu dengan temanya persaudaraan sesama muslim, bagaimana kita seharusnya memperlakukan ya sesama manusia. Nah, di sini sudah disediakan salah satu buku yang temanya ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan sesama muslim itu seperti apa dan bagaimana, bahkan ikatannya itu lebih kuat dibanding dengan saudara senasab gitu ya. Nah, kita akan pelajari. Nah, di sini karena kan ukhuwah Islamiyah itu tidak sampai di dunia saja, tetapi betul-betul nanti sampai akhirat pun akan terus tersambung. Nah, kita lihat salah satu hadis yang membahas tentang persaudaraan sesama muslim itu adalah hadis dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, nah, janganlah kalian saling hasud, saling dengki ya, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. An-najas itu menipu ya, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan membeli ya di atas pembelian saudaranya. Kunu ibadallah, jadilah kalian hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, bahwa muslim satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. La yazlimuhu, jangan menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, jangan menghinakannya. Wala yahkiruhu, jangan menyepelekan ya atau merendahkan. Kemudian at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu di sini kata Rasulullah ya, wa yushiru ila sadrihi, beliau mengisyaratkan ke dadanya. At-taqwa hahuna, bahwa takwa itu di sini. Salah samarat, selama 3 kali Rasulullah mengisyaratkan ke dadanya ya, bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Bihasbi imri'in, bihasbi imri'in minasyar ayyahkiru akhahul muslim. Nah, di sini bahwa cukup ya seseorang berdosa jika merendahkan saudaranya. Kullul muslim alal muslim haram, setiap muslim dengan muslim lainnya itu haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi tadi di sini bahwa kita akan rinci ya satu persatu tadi di antara yang disampaikan tadi itu. Nah, di sini kita lihat dulu makna umumnya, bahwa
eh, muslimin itu bersaudara ya, sesama muslim itu bersaudara, dan diharuskan tadi untuk bukannya tahasadu ya, tetapi untuk tahabbu, saling mencintai, kemudian menghilangkan sebab-sebab kebencian misalnya ya, yang bisa menimbulkan kebencian itu seperti nggak boleh saling hasad, saling menipu ya, wala tanajasyu tadi, jangan saling membenci, wala tadabaru, saling membelakangi. Nah, kemudian membeli sesuatu yang sedang ditawar oleh saudara kita muslim, kemudian kita ingin membelinya gitu. Nah, ini nggak boleh, karena itu adalah contoh-contoh sebab-sebab dari yang bisa menimbulkan permusuhan, yang bisa menimbulkan kebencian. Tapi hendaknya kunu ibadallah ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, di sini nanti akan dibahas di bawah ya, satu persatu, jadi nggak usah secara rinci. Nah di sini satu-satu dibahas ya, bahwa muslim itu intinya bersaudara. Tadi Rasulullah SAW bersabda bahwa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, bahwa muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Nah, dari hadis ini, dari potongan hadis ini yang tadi panjang itu menjelaskan bahwa intinya al muslim akhul muslim, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Nah, bahwa persaudaraan sesama muslim itu sangat istimewa karena dibangun di atas iman, dibangun di atas agama, dan ini kedudukannya lebih tinggi daripada persaudaraan senasab, saudara kandung ya. Dalam Islam itu bahwa al muslim akhul muslim, bahwa persaudaraan sesama muslim mereka itu terjalin kan dibangun atas iman ya, atas agama, karena sesama gitu ya, sesama muslim. Nah, ini kedudukannya lebih tinggi daripada persaudaraan senasab atau persaudaraan sekandung, karena kalau persaudaraan senasab itu tentu saja berhenti sampai di dunia gitu ya, sementara persaudaraan seagama, persaudaraan seakidah, persaudaraan sesama muslim itu berlanjut sampai ke akhirat. Nah, jadi kalau terkumpul pada diri saudaranya ya iman dan nasab, maka ini adalah lebih tinggi lagi, sudah senasab, sudah seagama, seakidah gitu ya. Nah, itu adalah lebih tinggi lagi kedudukannya ya, karena kedua-duanya ada, baik itu senasab iya, seagama iya gitu ya, sesama muslim iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut ya persaudaraan antara orang beriman itu ikhwah, istilahnya dalam Islam itu saudara antara persaudaraan muslim dengan muslim lainnya itu istilahnya ikhwah, saudara kandung. Dalam surah Al-Hujurat ya disampaikan bahwa Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, saudara kandung. Nah, jadi ikhwah artinya saudara, dan ikhwah itu artinya saudara kandung. Jadi seakan-akan ayat tadi ya, surah Al-Hujurat ayat 10 itu mengisyarahkan bahwa saking kuatnya persaudaraan di antara mereka itu, seakan mereka itu adalah ikhwah, saudara kandung gitu. Nah, jadi ayat ini juga mengisyaratkan tanda ya kuatnya iman seseorang, bahwa indikator seseorang mukmin itu imannya kuat atau tidak ya. Nah, ini adalah bahwa tanda kuatnya iman seseorang itu sesuai dengan kuatnya persaudaraan di antara mereka. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta sampai yuhibba li akhihi ya, mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bahkan di sini Rasulullah bersabda ya, saking kedekatannya persaudaraan sesama muslim itu digambarkan seperti ini, tarol mu'minina, kamu akan melihat orang-orang mukmin itu fi tarahumihim, dalam hal saling mencintai, wa tawaddihim, saling mengasihi itu, wa ta'atufihim, saling mengasihi ya, kama salil jasad, seperti satu tubuh gitu ya. Jadi persaudaraan sesama muslim itu dalam hal saling menyayangi, mencintai itu
kama salil jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwan, apabila ishtaka ya, sakit gitu ya. Ishtaka sakit salah satu anggota badan, tada'alahu sa'iru jasadihi bis sahri wal humma. Jadi kalau ada yang sakit salah satu anggota tubuh ya, maka seluruh tubuh, sa'iru jasadi, seluruh tubuh akan merasakan begadang ya, sulit tidur, dan akan merasakan humma, demam. Jadi kayak tangan yang sakit, seluruh tubuhnya akan merasakan sakit karena tadi ya sahar misalnya, sulit tidur, wal humma, kemudian demam. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, al mukmin lil mukmin, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'don, yang saling menguatkan. Summa syabbaka baina asabi'i, beliau menjalin jari-jarinya seperti ini. Nah jadi dan Rasulullah senantiasa menguatkan ya bahwa kita adalah bersaudara, dan persaudaraan sesama muslim itu sangat istimewa sampai ke akhirat gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa awthaqo urul iman, simpul tali iman, awthaq yang paling kuat itu adalah al-muwalatu fillah, menolong karena Allah, wal mu'adatu fillah, memusuhi karena Allah, wal hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdu fillah, dan membenci karena Allah. Nah jadi tadi simpul tali iman, awthaq yang paling kuat dalam Islam itu adalah ketika kita menolong orang lain itu betul-betul karena Allah. Mu'adah ya, memusuhi, misalnya kita memusuhi, misalnya membenci kayak kepada Israel, tentu saja itu adalah memusuhinya karena Allah. Wal hubbu, dan ketika mencintai fillah harus karena Allah. Wal bughdu, dan ketika kita membenci fillah harus karena Allah. Karena persahabatan ini ya, sesama muslim itu berlanjut sampai akhirat, bahwa mereka masuk surga akan bersama ya, tidak sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa awalu zumrah, rombongan yang pertama, zumrah ya, awalu zumrah, rombongan yang pertama, talijul jannah, yang akan masuk surga. Nah jadi rombongan pertama kali yang akan masuk surga itu suratuhum ala suratil qamar, wajah mereka seperti bulan purnama ya, lailatal badri, seperti bulan purnama. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda bahwa maksudnya jadi karena tadi saudara sesama muslim itu tidak hanya terputus sampai dunia, tetapi berlanjut sampai akhirat ya, bahkan masuk surganya pun bareng-bareng. Nah di sini digambarkan bahwa la yadkhulanna jannah, la ya pasti ya, la yadkhulanna jannah min ummati, akan masuk surga dari umatku sab'una alfan, 70.000, au sab'umi'ati alfin, atau 700.000, mutamasikuna akhidun ba'duhum ba'du, yang pertama itu tidak masuk kecuali yang terakhir juga masuk ya. Nah ini la yadkhulu awaluhum hatta yadkhulu akhiruhum, jadi yang pertama tidak masuk kecuali yang terakhir juga masuk. Nah jadi mutamasikuna, mereka saling bergandengan ya, akhidun ba'duhum ba'du, jadi saling bergandengan tangan, saling bergandengan tangan seperti ini. Mereka masuk, bahwa yang pertama tidak masuk kecuali yang terakhir juga masuk, jadi intinya masuk bareng-bareng. Hatta yadhul akhirahum, tadi wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badri, bahwa wajah mereka itu bagaikan bulan purnama. Nah, jadi subhanallah ya, mudah-mudahan kita berikhtiar ya untuk bisa masuk di dalamnya. Nah, ketika mereka bersenang-senang di akhirat, tiba-tiba mereka itu teringat. Jadi pentingnya ini kita punya saudara sesama muslim, saudara yang seakidah, saudara yang itu ya, sefrekuensi dalam jihad fisabilillah. Nah ini, nah jadi ketika mereka bersenang-senang ya masuk surga itu, tiba-tiba mereka teringat dengan saudara muslim yang tidak mereka jumpai di surga gitu ya. Maka mereka memberi syafaat, dan Allah mengizinkan mereka untuk mengambil saudaranya yang ada di neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya,
ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadah lillah fil istiqsa, bahwa tidak ada seorang pun dari antara kalian yang sangat bersungguh-sungguh ya membantu saudaranya mendapatkan haknya di dunia melebihi orang-orang beriman pada hari kiamat. Nah, jadi demikian ya, saking saling tolong menolongnya ya. Kemudian li ikhwanihimul ladzina finnar. Jadi intinya bahwa tidak ada seorang pun dari kalian sesama manusia ya yang sangat bersungguh-sungguh nanti itu yang bisa sungguh-sungguh membantu saudaranya mendapatkan haknya ya. Di dunia juga kita biasanya saling bantu ya untuk mendapatkan hak, tetapi tidak ada yang bisa melebihi orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti ya, memberikan tadi syafaat kepada saudaranya. Nah, jadi sehingga orang-orang beriman itu mereka berdoa ya sama Allah bahwa Rabbana, ya Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana. Mereka itu dulu ketika di dunia itu saum bareng-bareng kami gitu ya, sama-sama saum, wa yusalluna, sama-sama sholat, wa yahujuna, dan sama-sama berhaji. Nah, jadi sehingga dikatakan ya kepada mereka yang memintakan hak saudaranya ya untuk sama-sama bisa berada di syurga, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka sama Allah, dikatakan kepada mereka ya, akhriju, keluarkan. Nah, keluarkan dari neraka ya, man araftum, siapa saja yang kalian kenal. Jadi setelah memohon saudara sesama muslim itu yang sudah duluan masuk surga, ya Rabbana ya sumuna, mereka saum bersama kami, yusalluna, sholat bareng bersama kami, wa yahujuna, melakukan haji bareng bersama kami, tapi nggak ada di surga. Sehingga sama Allah dijawab ya akhriju, keluarkan dari neraka ya, man araftum, siapa saja yang kalian kenal, fatuharramu suwaruhum 'alan nar, wajah mereka diharamkan dibakar di neraka, fayukhrijuna khalqan katsira. Nah, kemudian mereka mengeluarkan banyak sekali ya, qad akhadatin nar ila nisfi saqaihi. Jadi mereka mengeluarkan banyak sekali dari orang yang sudah dibakar api setengah betisnya. Jadi di neraka itu tadi ya yang mereka yang masuk neraka itu sudah dibakar api setengah betisnya ya, sampai setengah lututnya. Jadi udah terbakar segini, tapi sama Allah disuruh akhriju, keluar. Wa ila rukbatai, ada yang sudah sampai lutut dibakar di neraka, saqoi ada yang sampai betis gitu ya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi, bahwa mereka berkata, wahai Rabb kami, sudah tidak tersisa di dalamnya orang yang kau perintahkan kami untuk dikeluarkan darinya. Kemudian fayaqulu irji'u, Allah berfirman ya, irji'u, kembalilah, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar. Nah, jadi kan udah ceritanya tadi ya yang banyak yang udah dikeluarin, yang udah udah sampai dibakarnya udah sampai betis, udah sampai rukbata ya, sampai ini lutut misalnya. Tapi ternyata masih ada yang tersisa, teman kami yang dulu di dunia bareng. Kemudian kata Allah, irji'u, silahkan kembali lagi, kemudian keluarkan ya siapa saja, faman wajadtum, siapa saja yang kalian temui, fi qalbihi, yang di dalam hatinya, mithqala dinar, ada iman meskipun hanya sebesar 1 dinar, min khair, dari kebaikan, fa akhrijuh, maka keluarkanlah, fa yukhrijuna khalqan katsira, kemudian dikeluarkanlah dari neraka dengan orang yang banyak sekali gitu ya. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, lam nazar fiha ahadan mimman amartana, kami tidak menyisakan satu orang pun di dalamnya dari engkau perintahkan untuk diluarkan dalam neraka. Nah, kemudian itu lagi ya, tsumma yaqul irji'u, kemudian Allah berkata lagi, kembalilah, faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar, kalau tadi 1 dinar, ini setengahnya, silahkan kembali lagi dan keluarkan siapa saja yang kalian temui dari orang yang punya keimanan, hanya walaupun keimanannya itu hanya setengah dinar. Kalau tadi yang di atas itu dinar ya, 1 dinar. Nah, ini kembali lagi ingin mengeluarkan temannya yang
walaupun hanya punya keimanan hanya nisfi dinar, hanya setengah dinar. Nah, kemudian sehingga di sini ya, subhanallah sekali ya. Nah, ketika fi qalbihi mithqala dzarrah min khair fa akhrijhu fayukhrijuna khalqan katsira thumma yaquluna rabbana lam nazar fiha khaira. Wahai Rabb kami tidak menyisakan sedikit pun dalamnya dari orang yang memiliki keimanan. Nah, sehingga intinya kata Hasan Al-Basri bahwa Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan perbanyaklah memiliki teman yang baik, karena mereka itu bisa menjadi syafaat nanti untuk kita ketika di hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan di antaranya di sini ya, di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan nanti ketika mendapati misalnya tidak ada salah seorang di antara kita yang berada di surga, kemudian bisa saling memberikan syafaat. Nah, kemudian di antara 5 larangan ya tadi yang ada di hadis tadi, bahwa yang pertama adalah nggak boleh saling hasad. Saling hasad itu seperti apa? Jadi hasad itu adalah berandai nikmat Allah yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi menginginkan nikmat yang sedang dialami orang itu hilang gitu ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat hasad itu sekedar membenci saja, sekedar kita benci nikmat tersebut ada di saudara kita, maka itu juga sudah kategori hasad. Jadi dengan hasad ini bisa menimbulkan permusuhan ya. Makanya la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Nah, jadi hasad ini bisa terjadi baik di duniawi ataupun ukhrawi ya. Jadi ketika hasad misalnya di duniawi, misalnya kita ya misalnya berandai-andai misalnya tuh udah punya rumah, tetangga kita udah kendaraan bagus, misalnya jabatan tinggi dan sebagainya, misalnya membenci, kita ada membenci atau berandai-andai supaya hilang nikmat dari mereka. Nah, nauzubillah ya. Jadi itu sifatnya duniawi. Kalau hasad yang sifatnya ukhrawi, misalnya kita benci saudara yang punya hafalan kuat, rajin Senin Kemis atau rajin sedekah. Nah, itu juga nauzubillah gitu ya. Nah, adapun kalau kita mengharap, misalnya mengharapkan mendapatkan nikmat seperti saudara kita tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari saudara kita, dan kita tidak membenci. Kalau ini nggak dilarang, misalnya kita ya Allah pengen misalnya kayak saudara kita nih sudah punya rumah bagus, sudah punya kendaraan bagus, tanpa kita membenci apa yang dimiliki mereka, tanpa kita misalnya berharap untuk hilang gitu ya, tetapi kita berharap. Nah, itu mah nggak apa-apa misalnya. Kemudian ini namanya ghibthah gitu ya. Ghibthah itu adalah hasad yang diperbolehkan. Jadi apalagi kalau ghibthahnya dalam masalah agama ya, itu sangat dianjurkan. Misalnya, ya Allah ini orang ahli sedekah, tiap Jumat mereka sedekah. Nah, kita berharap ingin gitu ya, seperti saudara kita yang sudah istiqomah sedekah Jumat atau misalnya apa ya. Maka ini mah dianjurkan. Misalnya punya ilmu syar'i, misalnya ya Allah itu ini pinter gitu ya, kemudian mengamalkan ilmunya, kita berharap. Nah, itu mah diharap. Karena ini hadisnya ya, la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Rajulun, nah kita boleh ghibthah terhadap seseorang yang atahullah malan, Allah berikan harta kepada orang tersebut, fasallatahu ala halakatihi fil haq, maka dengan hartanya itu mengeluarkan berbagai kebaikan. Wa akhar, dan yang lain, atahullah, kita harus berharap gitu ya, kabita gitu ya, atahullah, yang Allah berikan hikmah kepadanya, ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dengan ilmunya itu dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Nah, kalau ini ghibthah namanya. Kemudian jangan saling menipu. Ini dipercepat ya, bahwa Rasulullah melarang an-najashu, menipu, wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu. Nah, jadi contoh najash itu adalah misalnya ya, menipu itu seseorang menawar, misalnya menawar dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tetapi supaya yang lain membelinya dengan harga tinggi, misalnya untuk memadorotkannya. Nah, jadi an-najas di sini bisa menimbulkan permusuhan ya, dan syariat sangat melarang an-najas seperti ini. Imam Ahmad Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepadaku, Malik mengabarkan kepadaku dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la bai'i ba'dukum
La bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa naha 'anin najash. Bahwa jangan seorang dari kalian membeli di atas pembelian saudaranya. Lagi dibeli, lagi ditawar, lagi mau dibeli, kemudian dibeli, nah itu nggak boleh. La bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian membeli di atas pembelian saudaranya. Wa naha 'anin najashi. Dan beliau juga melarang dari najashi. Nah, faedah hadis ini adalah ini ya, satu-satunya hadis dengan silsilah zahab ya, dari Ahmad sampai Ibnu Umar. Semua rawinya adalah sangat thiqah ya, keakuratannya sangat tinggi. Nah, kemudian la tabaghadu, jangan saling membenci. Rasulullah SAW melarang saling membenci, bahwa tadi ya, kadar iman seseorang itu sesuai dengan kadar cintanya kepada saudaranya muslim. Dia apakah imannya sempurna atau tidak, maka dilihat dari cintanya kepada sesama muslim. Misalnya ketika dia membenci tanpa alasan syar'i, tiba-tiba misalnya benci ya tanpa ada alasan syar'i, maka berkuranglah keimanannya sesuai dengan kadar kebenciannya. Hal ini karena memang banyak ya yang mengaitkan antara hadis tentang iman dengan cinta, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang dari kalian tidak sempurna ya, tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, bahwa di antara kalian itu tidak sempurna imannya sampai ia mampu mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan ini begitu sulit ya, bahwa kita mencintai yang orang lain, sesama muslim, sama seperti mencintai diri kita sendiri. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada 3 hal, man kunna, barang siapa yang terdapat pihi di dalamnya, wajadah halawatal iman, yang memiliki, maka ia akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ketika Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih ia cintai dari selain keduanya. Jadi yang nomor 1 kita harus betul-betul yang prioritasnya cinta Allah dan cinta Rasul. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, jika ia mencintai seseorang hanya karena Allah, maka akan merasakan manisnya iman ya, ketika Allah dan Rasulnya paling dicintai di dunia, ketika mencintai seseorang itu betul-betul hanya karena Allah gitu ya, tidak karena hartanya, tidak karena kebaikannya, tetapi betul-betul mencintai karena Allah, maka pasti akan merasakan manisnya iman. Kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqadzafa finnar, jika membenci ya kembali kepada kekufuran seperti membenci ya dilemparkan ke dalam api. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannah, bahwa kalian itu semua tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan sempurna imannya, hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumu tahabbtum, kata Rasul, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan ini kalian bisa saling mencintai, karena tidak mudah untuk saling mencintai sesama saudara muslim juga ya. Di antaranya tips dari Rasul adalah afsyus salam, silahkan tebarkan salam bainakum, di antara kalian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi jika berkurang cinta, maka kalau kita tidak cinta kepada, maka al-ghadab, kemarahan yang akan muncul dalam hati kita ya. Bahwa marah itu adalah bagaimana meluapkan gejolak isi hati lewat mata yang melotot, tangan yang memukul gitu ya, seperti ini. Jadi orang yang beriman yang tinggi ketakwaannya itu adalah bagi yang mampu menahan ya, al-kadhiminal ghaid, menahan marah ketika sudah diubun-ubun ya. Bahwa dalam surah Al-Imran disampaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila magfirah, menuju ampunan Allah ya, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannah, dan segeralah menuju surga, arduhas samawat, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, wal ardu uiddat lil muttaqin, sengaja disediakan untuk orang yang muttaqin. Di antara ciri muttaqin itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang bersedekah dalam masa sarra ya, masa lapang, wad dharra, ketika sempit, wal kadhiminal ghaid, yang mampu menahan marah, wal afina anin nas, yang mencintai ya, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang keempat adalah jangan saling membelakangi,
Rasulullah SAW melarang untuk wala tadabaru, saling membelakangi. Bentuk membelakangi itu ada dua, baik membelakangi secara fisik, ya, kita misalnya patongong-tongong ini secara fisik, dan juga maknawi. Kalau secara fisik misalnya kita tidak bertegur sapa, misalnya tidak membuang muka ketika bertemu, misalnya. Kalau contoh maknawinya nggak mau bantu gitu, cuek misalnya terhadap masalah saudaranya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu, tidak halal ya, misalnya lirajulin, bagi seseorang, ayah juru akhahu, mendiamkan saudaranya, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari. Dan kalaupun marah ya, marah-marahan nggak boleh lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, kemudian keduanya bertemu ya, wa yu'ridu hada wa yu'ridu hada, kemudian saling membelakangi. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam, dan yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Nah, ini ya pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, udah tanya. Kemudian yang kelima, membeli barang yang sedang ditawar, nggak boleh ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, misalnya membeli barang yang sedang ditawar ya. Rasulullah SAW melarang muslim memberi barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Ini juga bagian dari bentuk kezaliman ya, yang bisa menimbulkan permusuhan. Nah, misalnya termasuk dalam larangan ini, misalnya menawar barang yang sudah ditawar saudaranya, ditawar lagi, misalnya membeli barang yang sudah dipesan saudaranya, atau sudah dibeli, misalnya udah dipesan, kita pengen misalnya yang ini misalnya. Nah, Rasulullah SAW ya bersabda, la yasumil muslim ala saumi akhih, muslim itu nggak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya. La yasumil muslim ala saumi akhih, jadi tidak boleh kita menawar barang yang sedang ditawar saudaranya. Misalnya termasuk dalam hal ini adalah melamar perempuan, misalnya ini udah dilamar oleh laki-laki misalnya, kemudian kita pengen misalnya kemudian melarang, nggak boleh, ini akan menimbulkan permusuhan. Nah, di sini dalam hadisnya ya, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sebagian kalian membeli barang di atas pembelian orang lain. Wala yakhtub ba'dukum ala khitbati ba'din, jangan melamar di atas lamaran orang lain. Dan lain sebagainya ya, ini masih banyak bahasannya, tapi karena kita sudah siang ya, intinya yang ke bawah itu 4 sifat buruk yang harus kita hindari juga untuk untuk lebih mengikatkan persaudaraan sesama muslim kita. La yadlimuhu, kita tidak boleh menzalimi. Wala yakhzuluhu, tidak boleh membiarkan dizalimi ya. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkan. Bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu di sini ya, beliau mengisyaratkan ke dalam dadanya, bihasbi mri'in minasyar ayyahkiru akhahul muslim, cukup seseorang berdosa ketika dia merendahkan saudaranya. Nah, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin kuat ya dalam habluminallah, ikatan kita dengan Allah, dan habluminanas, ikatan kita dengan sesama manusia. Bahwa harus diingat, saudara seakidah, saudara semuslim itu lebih kuat ikatannya dibanding saudara senasab saja, tetapi lebih kuat lagi kalau senasab ya, seakidah, semuslim. Nah, insya Allah itu bukan hanya hubungan di dunia saja, tetapi akan terikat sampai nanti di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi tentang persaudaraan sesama muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang salim, hati yang selamat, tidak menyimpan rasa dendam, benci, hasad dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang takwa, yaitu diantaranya yang bisa menahan amarah, yang menafkahkan harta di jalan Allah.